kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat. Kita masih diberi kesehatan. Muhammad Al-Husain, Nur Habibah, Siti Nur Aziza, Zahra, Sihan Agus. Ya. Baiklah, sebelum kita belajar, silakan di absen. Marilah kita turun anak soleh dulu biar semangat. Untuk anak soleh. Sebelum melakukan pembelajaran seperti biasa, kalau pelajaran agama Islam itu ngaji terlebih dahulu, yaitu mengaji surat-surat pendek. Untuk hari ini, yaitu kita akan mengaji surat pendek. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang membaca Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 dan menemukan pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian dapat membaca Al-Quran dengan lancar, fasih dan tartil, khususnya surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian mengetahui pesan pokok surat Al-Hujurat, yaitu tentang perbedaan. Setelah itu, kalian nanti akan menemukan beberapa pesan-pesan lainnya. Untuk itu, langsung saja, marilah kita simak video pembelajaran tentang surat Al-Hujurat. Ketika kalian melihat ya video pembelajaran yang akan ditayangkan, kalian harus menyimak, mencermati, ya, kemudian mengingat-ingat, matanya melihat ke depan, telinganya mendengarkan, kemudian hatinya mencatat, oh iya pesan ini apa, kemudian membaca surat Al-Hujurat dengan takdir yang jelas. Di sini kalian akan banyak menemukan hal-hal yang penting. Yang pertama, diantaranya itu kalian akan belajar membaca. Yang kedua, belajar tentang menemukan hal-hal hukum tajwid yang ada di Quran surat Al-Hujurat tersebut. Yang ketiga yaitu menemukan pesan pokok yang ada dalam Quran surat Al-Hujurat. Anak-anakku, adapun pokok bahasa dalam surat Al-Hujurat ke-13, yang pertama yaitu membaca dan mengartikan. Yang kedua yaitu menemukan pesan pokok. Yang ketiga yaitu menulis. Yang keempat yaitu menghafalkan surat Al-Hujurat 13. Adapun dalam pertemuan yang pertama kita hanya akan belajar membaca dan mengartikan. Yang kedua yaitu menemukan pesan pokok surat Al-Hujurat 13. Marilah kita bareng-bareng mempraktekkan cara membacanya bagaimana. Nanti Pak Hadi dulu, setelah Pak Hadi kalian boleh ikuti. Paham?
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Belajar membaca Al-Quran harus berulang-ulang, harus berulang-ulang. Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Anak-anakku, marilah kita perhatikan. Di atas itu ada tanda burukan yang berwarna biru, merah, dan hijau. Masing-masing tanda tersebut mempunyai arti tersendiri. Untuk tanda berwarna biru menunjukkan bacaan hak atau dibaca panjang. Dan ini ada jenisnya, ada yang cuma dibaca 2 halakat, ada yang bisa dibaca 4 sampai 6 halakat. Kemudian yang berwarna merah menunjukkan bacaan gunnah. Gunnah ini ada 2, yaitu nun bertasjid dan mim bertasjid. Dibaca dengung, panjangnya yaitu ditahan 2 harakat. Kemudian yang berwarna hijau yaitu menunjukkan bacaan qalqalah atau memangku. Hurufnya ada 5, yaitu ba, ju, ti, po, ko. Ya, ada 5 ya. Disingkat biar hafal jumlah hurufnya, yang hafal apa saja hurufnya, disingkat dari baju, pokok. Baiklah, untuk lafaz yang pertama kita perhatikan bacaan ya Tuhan nasu, ya. Di situ di lafaz ya ada tanda kata panjang, itu bacaannya majlis fasil, padanya bisa 4, 5 atau 6 harakat. Kemudian pada lafaz an-nasu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari yang ketiga, yang keempat, jadi inti pokok dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang pertama yaitu perbedaan itu adalah ketetapan dari Gusti Allah. Yang kedua, Allah menciptakan manusia berbeda jenis kelaminnya, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kemudian berbeda juga sukunya, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Dayak, dan bermacam-macam suku-suku yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu berbeda bangsanya pula.
Kita bangsanya bangsa Indonesia. Ada lagi. Siapa yang tahu Cristiano Ronaldo? Bangsanya dari negara mana? Portugal. Sama enggak orang Indonesia dengan orang Portugal? Ada lagi. Dari kata saling mengenal harus saling menghargai. Harus saling menghormati. Tidak boleh menghina kebiasaan orang lain. Tidak boleh menghina prinsip orang lain. Tidak boleh menghina suku bangsa lain. Tidak boleh menghina membeda-bedakan agama Islam dengan agama lain. Tidak boleh. Karena perbedaan itu suatu sunnatullah. Kelompok tulip ketuanya Ismail. Nah, sekarang siapkan kertas 1 lembar. Ya. Siapkan kertas 1 lembar. Kita akan melihat apakah kalian setelah melihat video pembelajaran tadi kalian mencermati dan menemukan hal-hal atau hukum bacaan, hukum tajwid yang ada di bacaan Quran surat Al-Hujurat ini. Satu kelompok masing-masing cukup 1 lembar saja, yang nulis cukup 1, tapi semua harus bekerja sama. Semua harus bekerja sama. Satu kelompok ini tidak boleh ada yang pasif, harus aktif semua. Yang pertama, tugasnya yaitu menemukan. Sebelum memulai tugas kelompoknya, apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ya, coba boleh bertanya. Yang keras suaranya. Ya, bagus. Pertanyaannya, bacaan yang termasuk guna itu nulisnya berapa kata? Apakah cukup 1 ataukah semuanya yang ada di bulan surat Al-Hujurat ini? Kalian menulisnya cukup 1 saja. Ya. Guna misalnya bacanya apa? Cuma 1 contoh aja. Kemudian mat 1 saja. Korkola juga 1 kata saja. Kelompoknya sudah selesai. Waktunya sudah 10 menit. Yang sudah silakan dikumpulkan ke depan. Untuk perwakilan yang pertama, yaitu yang akan mempresentasikan atau yang akan menampilkan hasil dari kerja kelompok kalian. Yang pertama yaitu dari kelompok Sakura. Perwakilannya siapa? Silakan maju ke depan. Iya, maju. Ya, kemudian itu terus, semangat. Betul enggak? Dengerin ya, ada kerja kelompoknya. Yang keras ya semuanya. Ya, tinggal bahasa aja. Ayat 13. Satu manusia harus saling menghormati. 2. Walaupun berbeda suku bacaan yang termasuk guna inna maksubah qala khalaqnakum pesan pokok KS Al-Hujurat ayat 13 harus saling mengenal. 2. Saling menghormati. 3. Tidak boleh menghina. Ya, temukan. Untuk sebagai penutup, nanti Pak Hadi akan membagikan tugas PR di rumah buat kalian tentang materi pada hari ini. Ini nanti Pak Hadi akan bagikan kertas lembar kerjanya buat di rumah. Pak, dikumpulkannya kapan? Tidak harus besok, nanti kalau ada pelajaran agama lagi dikumpulkannya. Sini udah ada namanya, udah ada soalnya, enak kalian tinggal mengerjakan saja. Ini ya, 1 orang 1 ya nantinya ya. Pada hari ini materinya yang pertama yaitu kita sudah belajar tentang surat Al-Hujurat
ketiga? Dalam Quran surat Al-Hujurat ini ada beberapa bacaan yang ditemukan. Yang pertama yaitu bacaan mat. Mat artinya apa? Panjang. Panjang. Yang kedua yaitu qalqalah. Siapa yang tahu qalqalah? Masuk. Betul. Yang ketiga yaitu membaca sunnah. Siapa yang tahu? Apa? Mendengung 2 harokat. Contohnya 8. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita sudah menemukan pesan pokok surat Al-Hujurat. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan kelompok dari kelompok Mail? Pesan pokoknya apa saja? Ini mari kita baca sekali lagi. Kemudian kita langsung baca doa lima makna ya. Kita baca sekali lagi biar kita mendapat barokahnya Al-Quran. 1, 2, 3 yang kompak. Pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca Rabbi Ma'ana. 1, 2, 3. Rabbi Ma'ana.